Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Faharisma. Kita lanjut baca Cerbung Labuhan Hatiku karya Faharisma bab 11. Apakah ini rasa suka? Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman semua. Selamat membaca ya. Mendengar gadis itu menangis, ada yang tersayat di dada. Seperti rasa sakit yang pernah kualami saat dimana mendengar kabar bahwa Ning Laili telah melangsungkan akad nikah di desa kelahirannya dengan Gus Irfan. Sungguh, rasanya sama seperti ini. Saat itu, jiwaku amat tersiksa, terombang-ambing antara menerima takdir atau tetap memperjuangkan rasa yang meski mustahil untuk tetap ingin kumiliki. Namun, pada akhirnya, aku tetap gagal. Wanita yang kucintai tetap memilih untuk bertahan, meski pernah merasa teracuhkan karena Gus Irfan yang sempat menutupi pertemuannya dengan wanita masa lalunya, yaitu Ning Aisyah. Aku memijat kedua pelipis yang terasa pusing seketika. Kemudian menyandarkan kepala sembari membayangkan wajah Anila yang tergugu penuh pilu. Apa yang membuatmu sampai menangis begitu, Nil? Apa yang salah dari ucapanku? Napas yang semula normal seketika menjadi sesak, membuatku kesulitan untuk sekedar memasukkan oksigen ke paru-paru. Aku bangkit dari duduk, kemudian membuka jendela selebar-lebarnya. Angin malam yang terasa dingin menerpa wajah, melepaskan sesak yang seketika menyelimuti rongga pernapasan. Bulan di atas sana membuat penerangan kian indah, semakin sempurna dengan taburan bintang yang berkelap-kelip penuh cahaya. Aku jadi teringat pertemuan pertamaku dengan Anila. Malam itu ibu sakit, sedang bapak masih dalam perjalanan pulang dari luar kota karena urusan pekerjaan. Aku mengantar ibu ke klinik terdekat karena sudah beberapa hari batuknya tak kunjung membaik. Sampai klinik, ibu bertemu dengan temannya. Mereka duduk saling bersebelahan. Bu Mala, ya Allah, sakit apa Bu Mala? Tanya seorang wanita yang kulihat beliau cukup terkejut saat melihat kondisi ibu. Batuk-batuk saja Bu Mae, jenengan sendiri? Ini, Anila badannya panas, sudah 2 hari, katanya sembari mengusap lengan gadis yang disebut Anila. Gadis berjilbab itu menoleh, sopan menjabat tangan ibu dan menelungkupkannya di dada saat bersapa denganku. Kulo Lutfi mbak, aku memperkenalkan diri. Sudah besar ya nak Lutfi? Ya Allah, ibu tahu kecilnya loh. Bu Maisaroh menepuk lenganku lembut. Aku tersenyum. Nggih bu. Sekarang sibuk apa nak Lutfi? Mondok bu, ini kebetulan sedang liburan, jadi ada jadwal pulang. Alhamdulillah. Mondok di mana? Di Cirebon bu, jawabku. Mbak Anila sendiri kesibukannya apa? Tanyaku sedikit melirik gadis yang bahkan sama sekali tidak bergairah. Mungkin panasnya suhu menjadikan gadis itu merasa sakit di sekujur tubuhnya. Alhamdulillah, Anila mengajar ngaji di masjid dekat rumah. Aku mengangguk, sejenak menatap Anila yang ternyata sedang menatapku juga. Wajahnya pucat dengan mata sayu khas orang sakit. Kalau mau, Mas Lutfi bisa ikut andil di sana, kata Ustadz Hadi, masih membutuhkan relawan untuk mengaktifkan Masjid Al-Mubarakah. Tuturnya dengan suara serak. Setelah itu napasnya tersengal, matanya memejam. Anila menyandarkan punggung sembari mencoba menetralisirkan deru napas yang mulai kembali normal. Bu Maisaroh mengusap punggung putri tunggalnya.
Sampai kemudian nama ibuku disebut untuk masuk ke ruangan dokter. Seusai dari ruang dokter, aku membantu ibu duduk di kursi penunggu, berbarengan dengan Anila yang mendapat giliran masuk. Ibu Maisaroh menggandeng lengan Anila. Keduanya tersenyum dan menganggukkan kepala tanda permisi. Setelah itu, aku mengantri untuk mengambil obat. Cukup lama nama ibu disebut, sampai-sampai gadis yang bernama Anila sudah berdiri di belakangku. "Silakan, Mbak." Aku mempersilahkan Anila untuk mengambil antri lebih dulu. "Tidak apa-apa, Mas. Aku masih kuat berdiri kok," katanya sembari memperlihatkan deretan giginya. "Mbak, boleh minta nomornya? Saya ingin tanya-tanya tawaran Mbak Anila yang tadi." "Boleh, Mas." Aku memberikan gawai pada Anila. Disambut penuh lembut. Anila menekan layar gawaiku. Setelah itu memberikannya lagi padaku dengan nomor yang sudah dia simpan dengan kontak Anila. "Matur suwun." "Sami-sami, Mas. Panggil saja Anila." Kata ibu, "Usiaku 4 tahun di bawah Mas Lutfi." Obrolan kami terputus saat seseorang di balik ruangan itu memanggil nama Ibu Mala untuk menerima obat resep dokter. "Assalamualaikum Anila, saya Lutfi." Pesan pertamaku di malam itu, malam yang cukup larut, tetapi gadis di seberang sana sepertinya masih terjaga. Dia membalas pesan singkatku penuh lembut. "Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Bagaimana Mas? Mau ikut jadi anggota remaja masjid di sini?" "Inginnya begitu, Nil. Tapi kan bulan depan aku sudah harus berangkat lagi ke pesantren." Kata Ustadz Hadi, Mas Lutfi bisa jadi anggota remaja masjid setiap kali Mas Lutfi pulang ke rumah. "Boleh seperti itu, Nil. Tadi sudah aku bicarakan dengan Ustadz Hadi, beliau mengizinkan kok." "Alhamdulillah kalau begitu. Kapan saya bisa ikut bergabung?" "Besok malam sudah bisa, Mas." "Baik, Nil. Jam berapa biasanya berkumpul?" "Sebelum maghrib, Mas. Ustadz-ustadzah sudah hadir di masjid." "Nggih, Nil. Terima kasih banyak sudah menerima saya bergabung di sana." "Sami-sami, Mas." Pesan singkat yang bermula membahas anggota remaja masjid berlanjut dengan pertanyaan Anila tentang pesantren yang saat itu menjadi tempatku menimba ilmu. Gadis itu sangat antusias saat aku merekomendasikan pondok pesantren Al-Anwar untuk menjadi tempat belajarnya. Sampai akhirnya, saat tahun ajaran baru dibuka, Anila meminta pada ibunya untuk mondok di Al-Anwar. Aku mengusap wajah, menghilangkan bayangan masa lalu saat dimana pertama kali kami bertemu. Gawai ku simpan di meja. Kemudian, beranjak dan merebahkan tubuh untuk mengistirahatkan pikiran yang mulai kalut akibat memikirkan Anila. Mata mulai terpejam, tetapi bukannya terlelap, aku malah semakin gelisah. Bagaimana kondisi Anila sekarang? Masihkah dia menangis? Atau sudah merasa lebih tenang? Ada keinginan untuk menghubunginya lagi, sekedar menghilangkan kekhawatiran yang kurasa mulai berlebihan. Namun, lebih kuat rasa yakinku bahwa Anila tidak mungkin membalas pesan singkat di waktu selarut ini. Terlebih, dia sangat menghindari apapun tentangku. Mesin pendingin kunaikkan, kemudian merapatkan selimut. Beberapa surat pendek kubaca untuk mengalihkan keresahan pikiran. Berlanjut sholawat dan bacaan lainnya. Tetapi masih belum mampu membuat rasa kantuk bergelayut. Dengan kesal, aku bangkit meraih gawai, kemudian menundukkan diri. Kubuka galeri khataman, menatap satu wanita dengan senyum mempesona. Senyuman penuh rasa bahagia. Foto yang tidak begitu jelas. Foto yang sengaja kupisahkan dari sekelompok foto khataman lainnya.
Saat memandang teduhnya wajah Anila dalam layar gawai, seketika teringat dengan ucapan Ibu Mala bahwa Ustadz Hadi telah meminta Anila untuk keponakannya, Firman. Apa mungkin Anila sudah berkenalan, sudah saling mengirim pesan, atau bahkan sudah sering menerima telepon dari Firman? Atau lebih dari itu? Sudahkah Firman bertemu dengan Ibu Mala, membicarakan soal pertunangan atau bahkan pernikahan? Ya Allah, kenapa rasanya tidak karuan seperti ini? Ada sesuatu yang menyiksa di dada, rasanya sakit. Mungkin aku mulai menyukai Anila dan memakan ucapanku sendiri, di mana aku sering sekali mengucapkan bahwa Anila bukan tipe wanita idamanku. Dia terlalu cuek dan jutek. Namun, terbukti malam ini Anila sukses membuat otakku terus saja bekerja. Meski lelah melanda, tetap tidak mampu membuat pikiranku lebih hangat. Terima kasih sudah membaca. Tunggu bab selanjutnya ya.